mengucap syukur karena kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat di dalam hidup kami, yang sanggup menyempurnakan hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, hanya Engkau lah jalan, kebenaran dan hidup di dalam hidup kami. Sebab itu kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, bila Engkau sediakan berotoritas penuh atas hidup kami. Engkau yang menuntun hidup kami, dan Engkau yang menyatakan kuasa-Mu atas kami. Hanya dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Mari Yesus, bila Engkau sediakan bekerja dengan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, perkasa dan kekal sampai selama-lamanya, kami berdoa. Mari bersama-sama katakan amin. Segala kemuliaan yang paling dahsyat buat Raja kita yang agung dan mulia. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Mari kita mau nyatakan kuasa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh kuasa, dan Tuhanlah yang berikan kita kuasa untuk kita menjadi pemenang. Amin. Siap untuk berikan pujian kita yang terbaik bagi Allah kita saat ini? Mari kita mau berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari kita mau nyatakan pujian kita bahwa Dia Allah yang berkuasa hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yes, mari saya undang gereja Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau serukan namanya, kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Yes. Haleluya. Nyatakan sungguh besar Dia Allah kita. Haleluya.
tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup mengadakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur Tuhan, setiap waktu, setiap saat di dalam hidup kami hanya kepada-Mu saja. Haleluya Yesus. Mari gereja Tuhan, banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Jadi saatnya untuk kita mengucap syukur untuk setiap kebaikannya yang tiada pernah ada habisnya. Mari dengan segenap hati kita nyatakan pujian kita.
Terima kasih Yesus, sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dan hanya Engkau pribadi yang mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Tidak ada satupun Tuhan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi saksi-Mu yang kudus sampai kesudahan akhir nanti Tuhan. Dan kami tahu karena Engkau Allah yang mengerti akan hidup kami. Terima kasih Yesus. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kau mengerti Tuhan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Engkau minta Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Engkau mengerti Tuhan, Yesus, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Engkau minta Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada-Mu. Sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Kami mengucap syukur oleh karena kami memiliki Allah yang mengerti keberadaan kami. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang peduli terhadap kehidupan kami. Mari Tuhan ajar kami untuk setia dan sabar sampai akhirnya kami mendapatkan apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan kami.
di tengah-tengah situasi yang sangat sulit seperti ini. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kami yang seringkali itu menggoncangkan iman percaya kami. Sehingga kami seringkali diperhadapkan untuk memilih tetap berjalan bersama dengan Engkau dengan penuh kesabaran, ataukah kami harus meninggalkan Engkau. Tuhan, pujian ini menyatakan bahwa Engkau lah yang peduli. Engkau mengerti. Kami mengucap syukur itu. Roh Kudus Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk tetap setia, menanti setiap jawaban pergumulan hidup kami. Sebab dengan itulah, seperti halnya pergumulan janda yang miskin dengan hakim yang lalim itu, masanya akan terjadi bahwa Engkau akan memberikan apa yang boleh kami pergumulkan itu. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, bawa kami di dalam kebenaran pada kesempatan ini, sehingga kami boleh Engkau bawa di dalam pengertian-Mu dan rencana-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya bersama katakan. Amin. Bersama katakan. Amin. Beri kemuliaan untuklah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi. Dan kalau saya melihat dari atas, melihat keberadaan panjenengan, meskipun saya tidak bisa melihat wajah panjenengan satu persatu oleh karena pakai masker, tetapi sorot mata panjenengan memperlihatkan panjenengan dalam situasi sehat. Amin. Ya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, Solo sudah masuk ke PPKM level 2. Amin. Dan saudara diberikan sedikit kelegaan untuk beraktivitas. Saya yakin percaya ini oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan saudara, kondisi 2 tahun terakhir ini kita dipaksa untuk masuk ke dalam peradaban yang baru. Iya saudara, kita dipaksa untuk itu. Dan saudara tahu bahwa secara teknologi di dalam era digitalisasi saat ini sudah masuk ke era 5.0. Jadi masuk ke era 5.0 ya. Dan sekarang banyak internet juga masuk ke 5G ya. Dan saudara, ini sebenarnya secuil pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia, dan yang terjadi luar biasa dahsyat. Saudara, kalau mengikuti berita bahwa di luar sana sekarang orang ngirim paket tidak lagi dengan ojol, tetapi dengan pesawat ataupun kendaraan tanpa awak, ya. Semuanya digerakkan oleh teknologi dan itu terjadi. Bahkan sekarang sudah dikembangkan transportasi yang tidak pakai sopir. Ya, kalau mungkin kereta cepat gitu, relnya khusus nggak masalah. Sekarang permasalahannya ini terjadi loh saudara. Makanya kemudian pesannya apa? Ojo kagetan karo ojo gumunan. Ini terjadi saudara. Ya, saat ini dikembangkan bagaimana model transportasi juga tanpa sopir. Iso ngerem dhewe, iso mbelok dhewe, ora aneh-aneh ya. Tetapi ini terjadi saudara. Ya, situasi ini memaksa kita masuk ke dalam teknologi dan peradaban yang baru. Dan ya ini juga tanpa kita sadari. Ya, yang sudah berkeluarga, anak-anak kita sekarang tidak kita muridkan tetapi dimuridkan oleh teknologi. Esuk-esuk mbok sing isih didulang karo jenang sumsum enggak, esuk-esuk wis dolanan jejet, main game dan lain sebagainya. Dan ini terjadi. Pesan saya saudara, kita memasuki peradaban baru yang seperti ini harus ada yang tidak berubah. Yaitu apa? Kehidupan saudara yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara harus lebih fokus lagi menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Dan tidak mungkin saudara bahwa ini juga ditunggangi oleh iblis untuk menyesatkan saudara. Dan akhirnya saudara hidup di dalam keterbelengguan teknologi. Dan saudara akan dimumeretkan oleh teknologi yang dipakai oleh iblis ini. Dan akhirnya saudara dibelenggu di situ. Makanya pesan saya saudara, dikekeh anggen panjenengan
Gegilut sabdo pangandikanipun Gusti. Kita harus semakin teguh di dalam apa? Mencari Tuhan, saudara. Ini Allah izinkan terjadi di dalam rangka menguji hati kita. Tetap berjalan di dalam kehendak rencana Tuhan. Ataukah kita ewa gingsir keluar dari jalurnya Allah. Hati-hati. Jangan kemudian kita dininap bobokan oleh karena teknologi dan akhirnya saudara terhilang dari pilihan dan rencana Allah. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya yang ada di PPA entah mentor. Sebagai orang tua, sebagai pendidik, hati-hati. Kalian harus terlebih dahulu dimenangkan dan hidup di dalam kebenaran. Karena apa, saudara? Generasi memenangkan generasi. Kalau kita tidak mau menangkan generasi, generasi ini akan menjadi generasi yang lost. Generasi yang terhilang. Sekali lagi orang tua, mari jangan sampai terlena, fokus hanya untuk bekerja. Saya juga tidak munafik, saya pun juga bekerja. Mulai jam berapa saudara bekerja? Saya ngikuti bekerja itu saya setelah jam 3 bangun. Ya, misbah keluarga bersama dengan istri. Karena kalau dengan anak-anak malam jam 9. Setelah itu saya bekerja saudara, saya tidak kembali tidur. Saya nyetet ke kompor. Untuk mensetrika saudara. Karena saya juga tahu bahwa kalau saya tidak mendapatkan uang, saya pun juga tidak akan bisa memenuhi kehidupan keluarga saya. Saya tahu. Saudara harus bekerja ya, tetapi jangan sampai lupakan Tuhan yang memberikan berkat, yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan saudara. Hati-hati di situ saudara. Karena apa yang akan saya sampaikan saat ini, next coba judulnya. Ini berkaitan dengan ini saudara. Saya akan berbicara mengenai kematian yang kedua, yaitu berkaitan dengan lautan api. Ini berbicara mengenai lost generation, generasi yang terhilang. Orang-orang yang tidak lagi ada di dalam kehendak rencana Tuhan akan masuk ke dalam kematian kedua ini. Kemarin saya bertemu dengan gembala dan di khotbahnya gembala kemarin panjenengan pirsa ya menyinggung ini juga. Dan saya diberikan kemurahan Tuhan melalui gembala untuk menerangkan sedikit dari ini. Saudara, berkaitan dengan kematian kedua ini sering jarang disinggung oleh karena ini berkaitan dengan nubuatan. Berarti nubuatan itu berada di depan ya. Belum terjadi dan kalau kita berbicara mengenai teologi ini masuk ke dalam eskatologi, sesuatu yang berbicara berkaitan dengan masa depan. Dan ini ada di dalam kitab Wahyu pasal 20. Satu perikop 11 sampai 15. Ini berbicara mengenai tahta putih. Dan saudara tahu tahta putih itu berbicara apa? Pengadilan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang akhirnya mereka kemudian setelah diadili, bahkan laut, semua tempat memberikan arwah. Semua orang memberikan apa? Roh-roh ya, bukan orang ya, roh-roh. Baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru semuanya dia bangkitkan dan kemudian diadili. Bukan untuk menentukan kamu masuk surga atau masuk neraka. Enggak. Tahta putih berbicara pengadilan dan setelah diadili langsung dilemparkan ke lautan api. Atau mereka akan mendapatkan kematian yang kedua ini. Tidak ada tidak. Nah bagi orang percaya tidak di sini pengadilannya. Dulu saya berikan charts ya mengenai peta zaman. Orang-orang percaya itu diadili di dalam bema. Tahta pengadilan Kristus. Itu pun juga bukan untuk menentukan kamu masuk surga atau neraka. Karena bema pengadilan Kristus itu ada di surga. Jadi pengadilan Kristus itu di dalam rangka untuk memberikan saudara mahkota. Amin. Jadi saudara yang tetap bersikekeh terhadap Kristus, menghidupinya dan berjalan dalam kebenaran Allah, saudara tidak akan masuk ke dalam kematian yang kedua. Tetapi saya mau menjelaskan kepada saudara, biar sama
Ya. Wahyu, bukan wahyu pemain bass ya. Wahyu apa? Wahyu Tuhan diberikan itu dalam rangka apa? Supaya kita memiliki hati yang bijaksana terhadap hidup ini, amin. Supaya kita berjaga-jaga terhadap kehidupan kita. Sehingga nanti kita tidak akan menjadi generasi yang terhilang, amin. Ya, ini saudara. Jadi fokus pemberitaan firman saat ini ada 3 hal. Next. Nggak usah lama-lama. Jadi yang pertama nanti saya akan berbicara apa kematian, yang kedua dan apa perbedaan dengan kematian yang dialami manusia pada umumnya. Apa bedanya? Kemudian yang kedua saya berbicara mengenai siapa saja atau siapa yang akan mengalami kematian yang kedua itu. Dan nanti yang ketiga saya akan berbicara bagaimana cara kita agar tidak mengalami kematian yang kedua. Next, kita masuk ke fokus pertama, yaitu apa arti kematian yang kedua. Dan apa perbedaannya dengan kematian yang dialami oleh manusia pada umumnya. Next. Ya, ini ada di Wahyu 20 ayat yang ke-14. Jadi 11 sampai yang ke-15 silahkan nanti baca di rumah. Ya, diulang-ulang, kalau nggak ngerti diulang-ulang, kalau nggak ngerti lagi jangan menyalahkan diri, cari referensi lagi, dan kalau tidak mengerti besok melu sepatu sekolah pelayan Tuhan, amin. Di situ saudara akan mendapatkan eskatologi, ya, dan saudara akan dijelaskan di sekolah pelayan Tuhan. Ya, monggo Dimas. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Iya. Next, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ ada itulah kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu adalah lautan api, di situ dikatakan. Di terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan lautan api ini adalah kematian tahap kedua. Ada kematian tahap kedua, ada kematian tahap pertama. Dan nanti saya akan jelaskan, ya. Dari teologi kekristenan kematian ada beberapa. Next, coba mari kita lihat. Ini dia. Jenis kematian di dalam kekristenan, saudara. Yang pertama itu adalah kematian jasmani. Kematian jasmani ini sama yang kita lihat setiap kali. Apalagi ini pandemi ya. Dulu sebelum masuk ke level 2. Saya itu perjalanan dari Colomadu ke sini, saudara. Itu anak egur was-was. Ya, salipan kadang apa ini namanya, simpangan sama ambulan itu dulu bisa sampai 5 kali, saudara. Jadi anggarannya hati ini ser gitu, saudara. Benar. Ya, tapi sekarang puji Tuhan jarang saya ketemu ambulan. Ya, nah ini kematian jasmani, pisahnya tubuh dengan roh atau nyawa. Pecating nyawa kalian rogo. Ya, kematian secara umum. Ini kematian jasmani. Kemudian yang kedua, ada kematian secara rohani, yaitu terpisahnya hubungan kita dengan Allah. Dan ini dialami oleh Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang benar dan yang jahat, ya, jadi wah koldi dalam bahasa Jawa. Dia tidak mati secara jasmani, tetapi rohaninya mati. Kemuliaan Allah dicabut dan kemudian apa? Ia terpisah dengan Allah dan sekarang kita dapatkan dampaknya. Kita terpisah oleh karena apa? Dosa dengan Allah. Kita tidak bisa abenajeng. Boso Jerman. Tidak lagi bisa berhadapan muka dengan Allah. Yang ada apa? Kita imajinasikan, ya kan? Perkataan iman kita imajinasikan seperti itu. Karena akibat dari dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang penuh dengan dosa dan Allah yang maha suci. Di mana kita terpisah oleh karena jurang yang disebut dengan dosa itu. Dan yang ketiga adalah kematian kekal. Nah inilah saudara. Kematian kekal, namanya kekal. Kekal itu tidak sementara. Sakla, wa, si. Dos, ini kata sambung. Nggak ada artinya nanti kalau panjangan gulain dengan kamus. Dosi apa tau gitu. Jadi,
Kalau saudara sampai masuk ke kematian kekal ini, wes ora iso dikukup. Bablas angine. Ya, kekal. Sudah tidak bisa keluar dari situ. Saat ini dibukakan biar panjenengan memiliki kebijaksanaan hidup. Amin. Jadi kematian kekal itulah kematian kedua di dalam Wahyu tadi. Pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Itu juga disebut dengan kematian tahap kedua. Atau bisa juga disebut dengan lautan api. Jadi kematian kekal itu apa? Next. Nah, ini kita fokusnya ke sini. Next. Ini dia. Kematian kekal itu terjadi secara rohani. Sebagai penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Ya. Atau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini loh saudara. Makanya tadi saya katakan. Ini semua ada di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15. Ya. Dan Wahyu 20, 11-15 itu berbicara tahta putih. Tahta putih adalah tempat pengadilan orang-orang tidak percaya, saudara. Ya. Baik orang yang tidak percaya dari awal zaman sampai saat ini. Bahkan bukan hanya orang yang tidak percaya. Orang-orang yang percaya di awal. Oleh karena di tengah jalan terhimpit oleh karena hidup. Dan golek pasangan orang ento-ento. Kemudian apa? Tergoda oleh becak warna merah. BMW ya, atau Mercy. Kemudian mengkhianati Kristus. Dan kemudian menolak Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Dia kejatah melebu di dalam lautan api. Tidak bisa tidak. Jangan main-main dengan menolak Kristus. Tidak ada pertolongan lain. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Ini loh saudara, jangan main-main. Jadi bagi mereka yang tidak percaya dan juga menolak Yesus, jelas, ia akan dilemparkan di dalam lautan api. Ini tadi sudah dibaca ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ada kitab kehidupan, nanti saya akan bukakan apa itu. Saudara yang saya kasih inilah pentingnya penginjilan. Ya, penginjilan itu penting dan itu bukan hanya tugas orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan, pendeta dan enggak, tapi semua orang yang percaya diberikan tugas tanggung jawab ini untuk menginjil. Coba, kalau seperti ini terjemahannya, saudara harusnya ingat kepada ponaan, adik, Mbak Yu, bahkan mungkin Pak D, Bude, Bule, panjenengan yang belum percaya kepada Kristus. Panjenengan kalau peduli harusnya ingat. Karena apa? Perjalanan rohani mereka akan menuju ini loh saudara. Dia akan dilemparkan ke lautan api. Dia akan mengalami kematian yang kedua. Dan setelah itu tidak bisa dikukup. Saudara ingat bagaimana orang kaya dan Lazarus? Apa kata Tuhan pada waktu itu? Mbok saya ini katanya orang kaya. Diberikan ya setetes air aja melalui Lazarus. Mbok saya itu dihidupkan untuk mengingatkan apa? Saudara-saudara yang masih hidup. Tuhan ngomong apa? Enggak bisa lagi. Bahkan kalau toh ada kebangkitan dari orang hidup pun tidak akan bisa. Saudara hati-hati. Mumpung orang kebacut, pedulilah kepada mereka, kabarkan Injil kebahagiaan, kabar baik ini, kabar keselamatan ini kepada mereka. Nekra saudara. Jangan mau tanggung jawab juga. Mereka akan masuk ke dalam kematian yang kedua. Dan itu tidak bisa tidak. Ya. Lautan api. Kematian yang kedua. Dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan orang-orang yang menolak Kristus sebagai Tuhan. Dan Juru Selamat. Next. Oke. Jadi ini sudah terjawab. Kita akan masuk ke siapa saja yang akan mengalami kematian kedua. Next. Nah ini fokus kita. Next. Cepet ya mas? Ya cepet. Apalagi kebaktian yang kedua. Arpa wis disarapi ya. Wah,
Oh, di kode kon keendang. Ya. Ini ya, Saudara, Wahyu 20 ayat 15, monggo diwasne. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu apa? Mungkin panjenengan pernah membaca, tapi masih bingung. Next, coba mari kita lihat. Apa yang dimaksudkan dengan kitab kehidupan, saudara? Kitab kehidupan adalah kitab yang berisi daftar orang-orang yang akan masuk ke Yerusalem baru. Yerusalem baru itu apa? Bahasa teologi. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa yang mudah diterima, bahasa awam. Yerusalem baru itu adalah keselamatan kekal atau surga. Jadi kitab kehidupan itu adalah berisi orang-orang yang akan masuk ke surga. Daftar orang-orang yang akan masuk ke surga. Next, coba mari kita lihat ayatnya. Monggo. Wahyu 21 ayat 27. Namun tak sesuatu pun yang najis akan masuk ke dalam kota itu. Juga orang-orang yang melakukan hal-hal keji atau melakukan kebohongan, melainkan hanya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang akan masuk di dalam kota. Kota itu berbicara apa? Yerusalem baru. Berbicara surga. Kalau saudara memiliki Alkitab Sabda di Android panjenengan, yo di-download juga tafsiran dan kamusnya. Dan nanti saudara ketik di situ mengenai apa? Kematian yang kedua. Di situ nanti akan dijelaskan. Dan salah satunya ini masuk juga. Ya, gitu ya saudara. Jadi yang namanya kitab kehidupan itu berisi daftar orang-orang yang akan masuk ke surga. Next, apakah hanya berisi itu? Tidak. Nah ini, kitab kehidupan berisi daftar orang-orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Kristus. Kalau saudara tadi baca bahwa ini loh, kitab kehidupan anak domba. Siapa anak domba? Kristus. Yang memiliki kitab kehidupan hanya Kristus. Dan daftar orang-orang yang percaya kepada Kristus ini dimasukkan di dalam kitab kehidupan. Next, coba mari kita lihat ayatnya. Filipi 4 ayat 3. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemen. Ya. Ya, ada gangguan. Minta maaf ya. Di situ dikatakan sampai di sini tadi. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan berisi mengenai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan Allah. Termasuk di dalamnya. Kalau kemudian saya berbicara orang-orang percaya yang ambil bagian dalam pekerjaan Allah. Ora kok kemudian guru sing neng kene tok sing melayani, bukan itu. Saya dulu juga pernah berbicara dari sini. Saudara dimenangkan untuk apa? Mengabarkan Injil melalui apa? Untuk melayani Tuhan melalui apa? Pekerjaan panjenengan masing-masing. Permasalahannya adalah, apakah panjenengan bekerja dengan tetap mengemban amanat agung Tuhan Yesus? Apa malah bekerja tetapi jadi batu sandungan? Bido cerita. Tetapi bekerjalah, karena itu karunia Allah. Tapi ingat, bekerja berdasarkan kebenaran firman. Bekerja berdasarkan kemurahan Tuhan dan tetap mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bekerja dan melayani Tuhan melalui pekerjaan panjenengan. Itu maksudnya. Jadi berisi dengan orang-orang yang percaya. Itu apa?
kitab kehidupan. Apakah hanya itu? Next. Ini dia. Kitab kehidupan berisi daftar orang-orang yang telah terpilih sejak dunia dijadikan. Jadi Allah bekerja sebelum dunia dijadikan itu sudah memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Karena Allah bekerja dari kekekalan sampai pada kekekalan. Allah bekerja sebelum manusia diciptakan. Sebelum panjenengan dan saya jadi orok gitu ya. Bahkan kemudian dilahirkan, Allah sudah bekerja. Coba ayatnya monggo. Wahyu 17 ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Ini kebingungan orang-orang yang tidak percaya. Ya, ini termasuk yang masuk ke dalam maut. Tetapi yang saya mau tekankan ini loh. Jadi Tuhan sudah mencatat sejak dunia dijadikan, bahkan sebelum dunia dijadikan dia sudah mencatat. Dan di sini ada kata apa nih? Jurang maut. Kalau panjenengan buka di dalam Lukas 16 berkaitan dengan Lazarus dan orang kaya itu, antara Lazarus yang ada di pangkuan Bapa di Firdaus dengan orang kaya yang ada di ruang gelap, itu dipisahkan dengan jurang yang tidak terseberangi. Itu berbicara jurang maut ini, saudara. Mereka masih bisa berkomunikasi meskipun dibatasi dengan jurang maut. Nah, yang jelas yang saya mau katakan bahwa kitab kehidupan berisi daftar orang-orang yang telah dipilih sejak dunia dijadikan. Mari kita mau baca kitab pembandingnya. Next. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Haleluya. Saudara itu sudah dipilih oleh Yesus. Dan Allah telah memilih kita. Dan oleh karena Dia, Yesus, bahkan oleh karena kasih-Nya juga kita sudah ditentukan untuk menjadi anak-anak-Nya sebelum dunia dijadikan. Bersyukurlah kepada saudara yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara sebenarnya tidak mengalami kematian yang kedua. Asalkan ananging wong kang mantep kongsi tumeka ing wekasan iku bakal kapitulungan rahayu lah piye nek ora kekeh sampai akhir. Ini yang menjadi pertanyaan. Di tengah jalan oleh karena keadaan, mungkin saudara bisa kehilangan keselamatan. Dan kalau saudara menolak Kristus di situ, sama cadangannya hanya satu. Masuk ke dalam kematian tahap kedua. Lautan api menyala-nyala. Percaya sampai kesudahannya. Dan jangan hanya percaya, hidupi Kristus dalam kehidupan panjenengan. Saya selalu ngomong bahwa dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, dasar itu sudah diletakkan, yaitu Kristus. Bahkan perikopnya mengatakan kita ini adalah bangunan Allah. Jadi tidak hanya cukup dengan percaya Yesus. Lantas bagaimana dengan bangunan di atas Kristus itu? Dalam 1 Korintus itu dikatakan panjenengan mau membangun dengan kayu, apalagi jerami, rumput kering, ataukah dengan emas dan perak. Kelak kemudian harinya Tuhan akan dinyatakan seperti api, dan pekerjaan orang akan terlihat. Kalau api melalap, maka orang itu akan mengalami kerugian.
Yesus sudah menjadi dasar kehidupan panjenengan. Ya, saya tahu. Tapi bagaimana bangunan rohani yang harusnya saudara bangun dengan emas itu? Apakah saudara sudah bangun itu? Ataukah saudara lalai oleh karena keadaan yang seperti ini? Atau sengaja lalai? Sudah percaya Kristus, tetapi tidak menghidupi Kristus. Malah hidupnya dikendalikan oleh cara hidup dunia. Hati-hati. Hati-hati. Ibrani 10, 26 dan 27. Yang ada apa? Kalau kita sudah mengerti kebenaran dan kemudian kita sengaja melakukan dosa. Yang ada apa? Lautan api yang menyala-nyala. Nanti silahkan baca sendiri. Kita sudah tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Bahkan hidup sengaja melupakannya. Bahkan hidup di luar kebenarannya Allah. Dan sengaja melakukannya setelah saudara mengetahui kebenaran. Yang ada apa di ayat 27? Api yang menyala-nyala. Saya nggak menakut-nakuti, silakan nanti dibuka. Oke, next. Ya, cepat banget. Kita sudah berbicara poin 1. Poin kedua juga sudah terjawab. Next. Sekarang kita akan bicara di poin yang ketiga. Bagaimana cara kita agar tidak mengalami kematian kedua? Tidak bisa tidak hanya dengan satu cara. Next. Ini dia. Apa Bapak Ibu? Ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu-satunya cara. Tidak bisa tidak. Next. Pertanyaannya. Next. Mengapa? Mengapa harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengapa? Next. Ini dia jawabannya. Dialah yang mempunyai kitab kehidupan itu. Yang mempunyai kitab kehidupan itu adalah Kristus Yesus. Yang punya kunci kitab kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Ayatnya mau dibawas. Wahyu 13 ayat 8. Semua yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan milik anak domba yang telah disembelih. Ini saya buka di dalam Alkitab yang terbuka, ya, terjemahan Alkitab yang terbuka. Makanya tadi saya juga ngomong kepada panjenengan, Alkitab yang ada di HP panjenengan, HP-nya ada Alkitab, ji? Puji Tuhan, semuanya menjawab. Iya kan? Androidnya, lula iya toh. Tapi sayangnya ada beberapa anak-anak yang menghadap saya waktu diajar pernikahan. Bawa Alkitab, Mbak. Mas. Enggak. Alkitabnya di HP? Enggak. Tapi pertemuan kedua, puji Tuhan, download ning kepeksa. Ora apa-apa. Ayo, sapa sing arep ngadep saya untuk pernikahan? Ayo. Dilengkapi ya. Daripada engko tekan ning gawanan Colomadu tak kon mulai. Ora kejam kayak gitu ya Saudara. Nah, inilah Saudara. Jadi ini ayatnya terputus-putus. Makanya Saudara nanti kalau Saudara belajar baca satu perikop. Ini cuman saya enerkan dengan apa yang saya mau bahas. Ya, tadi juga demikian ya. Jadi belajar firman itu kalau perlu ya satu perikop ya, bukan hanya satu perikop, kemudian satu kitab sehingga Saudara akan mengerti alurnya. Tak jak maca satu kitab, satu perikop engko ora rampung. Aku diseneni Pak Gembala, khotbah suwene ra umum gitu malahan ya. Nah, makanya nanti sampai di rumah panjenengan buka dhewe aja gur meneng wae terus ku tekan omah sing dipikir pokoke kematian kedua tok malah apa? Nglokro ya kan? Ora doyan dahar ya toh. Duh kayak njuk piye iki. Aku malah bingung kok. Gitu ya Saudara. Ya. Oke. Jadi bacanya harus apa? Satu perikop, kemudian kitab dan seterusnya, bahkan kemudian satu Alkitab harus dipelajari. Ya, mengapa kita harus percaya Kristus? Karena Dia yang mempunyai kitab kehidupan. Ya terserah sing duwe, sing lebokne jenengan nang kitab itu ya sing duwe. Ya. Itu
Kita harus percaya kepada Kristus dan menerima dia. Next. Mengapa? Ini karena dialah yang memilih dan mencatatkan nama kita di dalam kitab kehidupan. Tadi di Efesus, coba dibaca lagi. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Next. Ayat yang kelima. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Untuk menjadi anak-anaknya itu sama aja, untuk menjadi miliknya sama aja saudara masuk di dalam kekekalannya Allah. Yesus sendiri yang mencatatkan saudara. Yesus sendiri yang memasukkan saudara di dalam kitab kehidupan. Itulah alasan mengapa saudara harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gambar ini loh saudara. Memang blur, ini sebenarnya di sini ada sinar gitu, memudarkan. Tapi intinya ini, terbuka. Ayo, ngelengken jenengan. Ya, sing urung nampa Gusti Yesus, ayo. Yo aku terbuka. Nek Hendrik ngomong, come on, gitu. Karo kemelindi, come on, gitu. Saya nanti kalau turun di seneni Hendrik ya mulai. Ya itu loh saudara, ayo. Yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, Tuhan terbuka, ayo. Tetapi yang sekarang lari dari Tuhan, Tuhan Yesus juga terbuka. Sama seperti cerita dari anak yang terhilang. Dengan kasih dia terbuka untuk menerima saudara. Kembali dan bertobat. Karena dialah yang memiliki kitab kehidupan dan dialah yang mencatatkan nama kita di dalam kitab kehidupannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus percaya Yesus? Karena dialah juga yang menjamin kita masuk surga atau yang disebut dengan Yerusalem baru. Mas. Apa? Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini loh saudara. Ini sudah cetha welo-welo. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Bahkan di dalam 1 Yohanes 5, 11, 12, 13. Kunci keselamatan itu ada di dalam tangan anaknya. Ayat 12 dikatakan barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak ia tidak akan memiliki hidup. 13 dikatakan ini semua aku katakan kepada kamu supaya barang siapa yang percaya kepada nama anak Allah. Ia memiliki kehidupan yang kekal itu. Saudara, sudah jelas keselamatan, surga, Yerusalem baru itu hanya di dalam Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain. Saya mau katakan, di dunia ini ada banyak Alkitab, banyak kitab suci. Dan masing-masing agama dalam kitab suci membawa tokoh. Dan firman ini mengatakan, bukan mereka, tapi hanya Yesus. Amin. Berbahagialah engkau yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ini sebagai bukti Bapak Ibu. Next. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah salah satu alasan juga. Yesus sendiri yang ngendikan. Yesus sendiri yang menjamin keluar dari latini pun piyambak. Dari mulutnya sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Enggak ada satupun yang bisa masuk ke dalam surga, ke dalam Yerusalem baru itu, kalau tidak melalui Yesus. Amin. Ini loh saudara, mengapa kemudian kita memiliki alasan untuk percaya kepada Kristus. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak cukup percaya di dalam Kristus, saudara. 1 Korintus sudah saya katakan tadi, kita ini bangunan Allah. Dasarnya memang benar, tetapi kehidupan rohani itu yang membangun saudara sendiri. Mau saudara bangun dengan emas, perak, atau yang lain, tergantung saudara. Tidak cukup memiliki Yesus di dalam kehidupan saudara, tetapi harus hidup di dalam Kristus. Menghidupi Kristus di dalam setiap sisi kehidupan. Kita akan pujikan pujian ini. Pujian ini keluar dari hati saudara yang terdalam sebagai pengakuan bahwa hanya Yesus jadi sumber kehidupan yang akan menjamin saudara tidak masuk di dalam kematian yang kedua. Hidupi Dia, percayai Dia, dan biarlah Dia sebagai dasar dalam kehidupan saudara. Menyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara dengar saya. Dunia saat ini memasuki peradaban yang baru. Dan kalau saudara tidak memegang kebenaran Allah itu di dalam kehidupan saudara, tidak menjadikan firman sebagai pondasi kehidupan saudara, saudara akan ditelan oleh karena kemajuan zaman. Saya mengingatkan kepada panjenengan, kalau panjenengan saat ini sebagai orang tua, tugas panjenengan adalah membawa anak-anak saudara, anak-anak yang sudah dipercayakan Allah kepada panjenengan itu, kepada kehidupan yang takut akan Tuhan, bukan justru sebaliknya. Ingat saudara, Allah menitipkan anak itu kepada panjenengan. Allah tidak menitipkan anak itu kepada panti asuhan. Allah tidak menitipkan anak itu kepada tetangga saudara. Dan Allah tidak menitipkan anak itu kepada HP dan gadget saudara. Setiap hari dicekoi dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak saudara. Allah menitipkan mereka kepada panjenengan. Saya mau katakan kepada panjenengan, bukankah kita harus bekerja? Ya, panjenengan harus bekerja.
mencari nafkah karena memang kita masih ada di dunia ini. Tetapi waktu diberikan Allah 24 jam. Tidak mungkin itu akan saudara habiskan hanya untuk mencari uang. Ingat, mereka dititipkan Tuhan kepada saudara. Didik dia, bimbing dia, sertai dia, arahkan dia untuk takut kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, dia akan menjadi lost generation, akan menjadi generasi yang terhilang. Mari saudara, tanggung jawab besar ada di tangan saudara. Sungguh-sungguhlah di dalam hidup saudara. Saya sendiri juga merasakan berat, memang berat. Tetapi itu harus saudara lakukan. Haleluya Yesus. Dan bagi saudara muda dan taruna, saya mengasihi saudara. Saya mengingatkan saudara, pengkhotbah mengatakan, selagi engkau muda, silahkan cari apapun, silahkan lakukan apapun. Tetapi ingat, di akhir semuanya itu, Allah akan membawa engkau di dalam pengadilannya. Mari saudaraku muda taruna yang saya kasihi, jangan sia-siakan hidup saudara dengan mengisi hal-hal yang tidak. Dunia sekarang begitu glamor, menawarkan segala hal kepada saudara. Saudara diberi kemudahan untuk mencari apapun. Dunia ada di depan saudara. Tetapi masih ada kehidupan yang kedua, di mana Rama harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab ketika engkau mati, fisikmu mati, dan debu kembali kepada tanah, ya. Tetapi ingat, pengkhotbah mengatakan, Rama harus kembali kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala apa yang kau perbuat. Muda taruna yang dikatakan Tuhan, isi kehidupanmu dengan hal-hal yang berkenan di hadapan. Mumpung segala sesuatunya belum terlanjur. Kalau Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada engkau saat ini, bukan berarti harus kau isi dengan hal-hal yang mendukakan hatinya Allah. Kalau napas kehidupan dari Allah itu masih diberikan itu di dalam rangka saudara mengisi dan menyadari bahwa hidupmu itu adalah untuk Tuhan. Engkau diadakan di dunia ini untuk Tuhan, untuk melakukan kehendaknya. Jangan lupa itu. Saudara dilahirkan di dunia ini dalam rangka Tuhan memiliki perkara dalam kehidupan. Mari semuanya ingat itu. Saudara bisa menjadi generasi yang terhilang ketika saudara di tengah perjalanan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kematian yang kedua menanti saudara. Lautan api itu menanti saudara. Bersikukuh untuk tetap hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Menghidupi Kristus di dalam kehidupan saudara. Membawa dia di dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku saudara dalam setiap sisi kehidupan saudara. Itu yang akan membawa saudara tetap ada di dalam kehendak dan rencana. Yesus kau kepada yang menyelamatkanku. Pujikan pujian ini dari dasar hati saudara. Memberikanku hidup dan pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengharapan yang kau berikan. Ya. Janji dinyatakan kepada Yesus yang menjamin kehidupanmu. Kalau ku hidup
Mari Tuhan, berikan kemampuan kepada kami untuk tetap hidup sebagaimana Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Memang benar Tuhan, dunia telah berubah. Dunia begitu menawarkan hal-hal yang menyukakan hati. Bahkan seringkali dunia menawarkan hal-hal yang menyesatkan dan seringkali membuat kami terhindar, bahkan tetap dalam rencana kehendak-Mu. Ini yang kami takutkan Tuhan. Mari Allahku, kami rindu kasih karunia memampukan kami tetap berjalan dalam kehendak rencana. Amin. Sehingga dunia yang luar biasa ini tidak membuat kami kekuh, tidak membuat kami mamang, tidak membuat kami keluar dari kehendak rencana. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kasih karunia-Mu akan Kau nyatakan. Haleluya. Sama seperti halnya Yabes yang manusia biasa itu datang kepada Engkau meminta. Saat ini Allahku, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Kasih karunia memberkati mereka, pekerjaannya, usahanya. Engkau bawa di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, tongkat dan gadamu memelihara mereka, memberkati mereka sehingga mereka tidak masuk di dalam segala malapetaka. Bahkan ya Allahku, kasih karunia kuasa darah-Mu melindungi, menutup bungkus mereka satu persatu, sehingga kesakitan dan penyebab sakit penyakit tidak akan menimpa mereka. Mereka akan terbawa di dalam ketahiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Ya, Engkau mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Saya ajak saudara bangkit berdiri dan tengadahkan tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Sebab engkau akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana engkau akan merambatkan akar-akarmu itu ke tepi batang air. Daunmu tetap hijau. Kekeringan boleh terjadi di luar sana, tetapi engkau tidak pernah mengalaminya. Dan engkau tetap menghasilkan buah. Saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Dan percayalah kepadanya. Amin. Maka Allah akan bertindak di dalam setiap sisi kehidupanmu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, melindungi, menyertai, memberkati kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan. Sudah tiba kita di akhir ibadah kita saat ini, tapi sebelum kita bersama-sama beranjak untuk meninggalkan ruangan ini, saya akan sampaikan beberapa informasi dari gereja, antara lain mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang hendak mengikuti penyerahan anak yang akan kita adakan pada bulan Desember dan nanti pembelajaran akan dimulai di awal November. Mari yang belum daftar segera mengambil formulir pendaftaran di sekretariat gereja, dan bagi yang sudah mengambil formulir untuk bisa segera dikumpulkan kembali ke sekretariat gereja. Dan informasi selanjutnya, kami informasikan bahwa Komsel sudah kembali aktif sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh setiap pemimpin Komsel. Nanti untuk jadwal bisa mengikuti, dan untuk pelaksanaannya tetap di gereja, tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah berlangsung, baik menggunakan masker dan tetap menjaga jarak selama ibadah. Dan satu lagi, untuk ibadah KOM juga sudah mulai aktif setiap hari Sabtu jam 6 sore. Jadi bagi teman-teman pemuda yang belum gabung, mari kita akan datang beribadah bersama-sama. Dan selanjutnya kita akan tetap sampaikan untuk ibadah online kita 3 kali, yaitu pagi jam 6:30 dan jam 9 dan juga sore jam 5. Untuk ibadah online tetap kita akan adakan di atas jam 5 sore, tetap di channel yang sama, channel YouTube
Gais Gideonayu, Surakarta. Dan bagi lansia di atas 70 tahun dan juga anak-anak di bawah 12 tahun bisa mengikuti ibadah online ini. Dan mari dimanapun kita berada, selama kita mengikuti ibadah, tetap kita akan terapkan protokol kesehatan yang sudah berlangsung seperti saat ini.